dapat berdiri tegak. Terima kasih cinta. Memang yang namanya cinta, kalau misalnya kita kaitkan dengan profesi kita, kalau misalnya kita nggak cinta sama profesi kita juga sama saja. Karena memang yang namanya cinta bukan hanya berbicara bersama dengan pasangan saja. Tetapi bersama dengan profesi, kita juga harus cinta. Biar kita juga bisa totalitas dalam hal yang tersebut. Tapi kalau misalnya berbicara mengenai profesinya Mas Malik, ini banyak sekali ya. Kontraktor betul. juga, guru sekolah musik juga, dan juga ini adalah owner dari Malik Entertainment. Nah, ini cara untuk fokus ke Malik Entertainment-nya sendiri gimana nih, Mas? Prinsip saya begini, Mas. Mumpung saya masih muda, manfaatkan waktu yang sebaik-baiknya. Oke. Target saya nanti, saya sekarang belum nikah nih, Mas ya. Iya. Target saya Oke. nanti kalau... Jadi kalau misalnya mau ini, mau apa, kenalan sama Mas Malik, kemana nih? Katanya belum nikah ya? Jadi kontak jodoh nanti jadinya. Jadi target saya nanti kelak kalau sudah saya nikah, saya itu sudah bisa meninggalkan bisnis saya. Maksudnya sudah ada yang menghandle semua. Oke. Jadi saya sudah menikmatin. Target saya lebih awal dari orang lain. Gitu. Oke. Jadi untuk membagi waktu, weekday saya jam 8 sampai jam 5, saya bekerja di kontraktor itu. Oke. Jadi saya ikut tender-tender untuk tendernya pemerintah dan lain-lain, dan swasta juga. Nah, setelah itu saya pulang di rumah malam itu saya mengedit video dan mengiklankan di YouTube di Malik Entertainment ini. Oke. Jadi Senin sampai Jumat seperti itu. Rutinitasnya seperti itu ya? Pagi sampai sore, malam sampai malam sekali, itu saya ngiklankan di YouTube. Makanya di YouTube kita juga ya istilahnya banter gitulah ya. Iya. Terus Sabtu Minggu saya ngamen-ngamen juga. Dan ini saya juga sekarang sedang ekspansi ke musik film. Oke. Jadi malam ini saya membagi waktu antara saya ngiklankan di YouTube dengan saya memproduksi lagu-lagu untuk film-film seperti itu. Tapi kalau menurut sudut pandang dari Mas Malik sendiri, profesi dunia yang bergerak di entertainment ini menjanjikan nggak kalau untuk Mas Malik? Kalau menurut saya Mas ya, kalau menurut saya entertainment di Surabaya ini, khususnya di Surabaya ini seperti mohon maaf kurang dihargain. Kurang dihargai. Tanya dengan teman-teman musisi ini mungkin. Iya. Ini kenapa Gitu nih? ya? Maksudnya gimana? Kurang dihargai gimana? Sebagai mungkin saya posisikan dengan di player ya. Saya menjadi drummer. Saya drummer, saya beli drum. Saya beli cymbal. Itu totalnya sudah belasan juta pasti. Iya nggak Mas drummer ya? Tapi kita dihargain oleh klien itu kalau saya menghargai, memberi harga yang mahal, kok mahal banget gitu kan. Mohon maaf nih ya, dengan pemain musik dengan MC. Pemain musik kita bawa alat dan lain-lain. Satu band dengan MC satu orang. Mohon maaf, bisa-bisa bayarannya sama. Waduh, saya nggak dipotong kan nanti kan. Tapi gimana Mas, kalau misalnya dari anak Triple One, ini kan juga bisa bergerak di bidang yang sama juga kan ya, entertainment juga. Apa ini Mas? Atau mungkin ada masukan kendala-kendala seperti itu juga? Mas Malik itu benar banget. Kadang-kadang kita juga sebagai musisi di Surabaya ini juga merasakan kalau sebegitu tidak diperhatikannya, tidak dihargainya kita. Kita lihat dari rate yang diberikan. Jadi memang benar adanya memang seperti itu. Memang pekerja seni untuk di Surabaya memang masih kurang dihargai. Oke, tapi ada mungkin tanya-tanya gitu? Mungkin lebih ke sistemnya seperti apa ya? Maksudnya di manajemennya Mas Malik ya? Sistemnya seperti apa? Kemudian antara player dengan manajemen itu bentuk kerjasamanya seperti apa? Mungkin Oke. Selain tadi ya, tadi katanya kalau misalnya itu tadi ya, kendalanya memang kurang dihargai. Selain itu Mas, sebelum kita nanti beralih ke pertanyaan si Deva. Sementara sih itu kalau di bidang entertainment. Tapi menjanjikan apa enggak dunia ini? Nah ini yang pertanyaan yang sangat bingung ya. Karena ini kan passion ya Mas. Jadi kalau menjanjikan atau tidak, kalau kita melakukan hal yang kita cintai, meskipun
kita dibayar berapapun kita tetap seneng. Tapi mbok iya gitu Iya, ya. Bahasa gitu Jawa mbok iya. Gitu Mungkin ya. bisa dari klien atau apa bisa lebih menghargai para musisi di Surabaya ini. Oke. Seperti itu. Para pelaku dunia industri entertainment, istilahnya seperti itu ya untuk secara Betul, keseluruhan betul. gitu. Tapi kalau misalnya berbicara mengenai Malik Entertainment sendiri, talent-talent yang ada di Malik Entertainment ini memang harus memenuhi kualifikasi terlebih dahulu dari Malik Entertainment ataukah memang asal comot-comot dari oh itu ada dari MC situ, oh itu penyanyi situ atau bagaimana, Mas? Jadi begini Mas, untuk Malik Entertainment ini Iya. kita khususkan dengan musik muslim sebenarnya. Oke. Musik muslim jadi orang muslim di Surabaya ini atau Jawa Timur di Iya, Indonesia ini kan mayoritas nih. Iya, Jadi benar. kita lebih berkonsentrasi di musik muslim yang modern. Jadi Oke. tetap kita tidak menyalahi aturan agama dan kita tetap menyesuaikan bagaimana musik itu bisa istilahnya berdakwah lewat musik seperti itu. Jadi kita combine dengan musik muslim modern dan tradisional Oke. seperti itu. Oke, selain itu Mas apa yang mungkin bisa istilahnya di-hire untuk talent-talent yang ingin join juga di sini di Malik Entertainment ini? Kalau kita sih kualifikasi khusus itu sebenarnya nggak ada. Yang jelas orangnya asik, sehat walafiat dan punya wawasan lagu yang banyak seperti itu. Oke, itu ya kalau misalnya bergerak di bidang musik gitu ya. Betul. Ini kan iklan juga, ada dancer juga, ada equipment juga, banyak juga. Banyak juga. Punya tim Mas untuk Malik Entertainment ini? Punya, sebenarnya? kebetulan punya. Jadi untuk yang entertainment seperti di acara Iya. itu nanti sudah ada yang menghandle semua. Jadi Oke. yang untuk equipment sudah ada sendiri, untuk yang entertainment show-nya ada sendiri juga. Oke, jadi memang semuanya sudah ini ya. Sudah ada. Sudah istilahnya ini terorganisir gitu Betul, ya. ya itu tadi saya menargetkan semua ini kalau saya kelak nanti saya sudah berkeluarga, saya sudah bisa meninggalkan dan sudah dihandle dengan tim Malik Entertainment sendiri. Jadi tinggal terima ini aja, depositonya. Tapi kalau misalnya berbicara mengenai klien, biasanya klien dari mana aja Mas? Selain tadi yang disampaikan ada dari YouTube juga kan? Justru dari YouTube itu kita gencar ya, banyak orang Jakarta yang menghubungi saya. Jadi saya juga sudah pernah sampai ke Jakarta, wedding di Jakarta, Bogor, sampai Bangkalan, Sumenep, bahkan Iya. sudah ada semua. Oke, baik. Bisa dikatakan ini di luar Jawa Timur juga ya? Iya, betul. Biasanya apa Mas komplain dari klien? Kalau alhamdulillah sampai sekarang selama 1,5 tahun ini Iya. belum ada yang komplain. Belum ada ya? Dan statusnya puas semua lah. Puas gitu Puas ya. semua, Oke, iya. Mas Didit, ini kan Mas Malik ini kan dulunya seorang pianis gitu yang notabene kan istilahnya sama gitu ya dengan profesi yang digeluti Mas Didit. Mas Didit mungkin ingin tanya mungkin kalau misalnya ingin membentuk talent management seperti apa? Modal ya? Iya benar-benar. Kalau untuk modal sendiri gimana Mas? Justru kalau di entertainment ini, khususnya di musik, ini bahkan kita tidak mengeluarkan modal sama sekali. Oke. Karena kita, katakan kita berbicara sistematis ya. Iya. Kita dengan klien. Nah, kita untuk tanggal berapa? Katakan 1 bulan lagi. Benar. Di klien kan pasti kita harus minta DP dong ya. Oke, down payment-nya ya? Iya, betul. Dan sebelum hari H kita sudah lunas. Oke. Kita nggak ngeluarin modal sama sekali kan. Oke, jadi kalau Yang misalnya mau bikin bisnis yang satu ini enak sebenarnya ya? Tanpa modal Tanpa sebenarnya. modal, Tanpa modal. tapi dapat penghasilan juga. Betul. Oke, modalnya ini kan nggak tanpa modal ya istilahnya gitu ya. Apakah kita juga nggak perlu Mas gitu bikin misalnya iklan atau mungkin promosi yang A, B, C, D gitu? Sangat perlu. Oke. Nah, iklan atau promosi sekarang kan zaman sekarang kan sudah era-era teknologi. Banyak sosial media. Justru iklan saya dengan yang berbayar dan tidak berbayar itu justru lebih banyak orang mengenal yang tidak berdaya. Tidak berbayar. Tidak berbayar. Iya. Jadi semisal YouTube, sosial media, Twitter, Instagram dan lain-lain. Instagram kan juga ada hashtag-hashtag gitu. Iya. Itu justru malah lebih bagus seperti itu. Oke. Saya ada iklan yang berbayar di web-web yang berbayar gitu. Justru malah nggak ada responnya. Ada tapi Kurang jumlahnya, gitu iya, ya. jumlahnya lebih. Malah lebih banyak dari sosial media. Betul. Jadi bisa dikatakan ini merupakan bisnis yang minim sekali untuk modal utamanya itu minim sekali. Enak ya Mas ya bisnis ini ya? Sebenarnya enak. Kalau untuk anak muda gitu ya? Pasti. Ada Jadi tips mungkin untuk anak-anak muda?
Untuk anak-anak muda mungkin yang mau berbisnis, kalau kita mau membuka bisnis, itu kita harus mendapatkan market kita dulu. Oke. Dengan cara apa? Kalau bahasa Surabaya McLaren Oke. atau maklar. Maklar. Ya, Iya, kita iya. mengaklarkan, katakan band ini sudah siap. Kita namai aja dengan band apa gitu ya, dengan manajemen kita. Sudah, mereka senang, klien senang, kita juga senang. Oke, jadi Oke kan? gampang misalnya seperti Sebenarnya itu. gampang, cuman kita juga hanya belajar gimana caranya kita menjual. Seperti itu. Dulu belajarnya dari mana? Teknik marketingnya juga? Otodidak. Otodidak Iya, ya? otodidak. Tapi kalau misalnya bagi pemirsa di rumah mungkin atau mungkin ada pemirsa Bios TV dan juga Cakrawala yang menyaksikan episode ini yang ingin mendirikan sebuah agensi, ini ada tips triknya juga selain tadi Mas? Kalau kita mau terjun di bidang entertainment, hanya satu, kreatif dan inovasi. Gitu. Jadi harus kreatif dan juga betul. mempunyai inovasi ya? Iya betul. Oke. Kalau kita hanya begitu-begitu saja, ya akhirnya kita kalah dengan rival kita yang lain. Oke, jadi istilahnya yang pertama itu tadi ya, modalnya. Betul. Tanpa modal, Tanpa bisa modal. dikatakan seperti itu. Betul. Harus gencar juga, maklarnya, Iya, biar cepat betul. laku. Yang kedua harus, yang terakhir adalah cinta terhadap profesinya. Betul. Biar semuanya ini dapat berjalan dengan lancar dan bisa mencukupi untuk membayar tagihan-tagihan yang tadi sudah disebutkan ya. Iya, Mas iya. Malik, terima kasih atas obrolannya Mas Denis. siang hari ini. Ya, siap. Semoga juga bermanfaat bagi semua yang ada di sini dan juga pemirsa di rumah. Dan pemirsa, itu tadi obrolan saya bersama dengan Malik Entertainment. Sesaat lagi ada informasi terkait dengan What's on Today. Oleh karena itu tetaplah bersama kami di Bios TV aja.